Penerapan PSBB ternyata disikapi berbeda oleh masing-masing daerah. Buktinya Nangkaya, Kalimantan Tengah hanya mengizinkan masuk warga termasuk sopir luar daerah dengan mengantongi surat keterangan bebas virus corona. Penerapan PSBB ternyata disikapi berbeda oleh masing-masing daerah. Buktinya Nangkaya, Kalimantan Tengah hanya mengizinkan masuk warga termasuk sopir luar daerah dengan mengantongi surat keterangan bebas virus corona. Padahal BUMN 1 BUMD di sektor kebutuhan pokok serta pelaku usaha sektor kesehatan, bahan pangan, makanan 1 minuman, komunikasi 1 teknologi termasuk PES memiliki pengecualian terhadap beberapa sektor tersebut. Namun tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Akhirnya puluhan sopir yang membawa kebutuhan bahan pokok wan bangunan asap Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Banjarmasin beraksi dengan menghentikan pengiriman kebutuhan primer tersebut ke Palangkaraya mulai Jumat 29 Mei 2020. Demikian dipadahkan salah seorang supir Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Banjarmasin, Susanto Haryanto, lawan Prima TV. Menurut Susanto Haryanto, mereka masuk ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah harus disertai surat keterangan kada terinfeksi virus corona. Kebijakan ini dinilai Susanto Haryanto tidaklah memberatkan asalkan rapid test dilakukan secara gratis. Pas lagi musim corona ini kalau ke arah ke Palangka harus ada tes COVID dulu Pak. Kalau nggak ada itu nggak bisa masuk. Padahal kita cuma sendirian kan ini, nggak ada bawa istri, nggak bawa siapa. Satu mobil cuma sendiri, tapi dilarang masuk Pak. Kalau alasannya apa katanya? Ya itu Pak, memang peraturannya harus kayak gitu. Nah, harapannya apa nih biar bisa beraktivitas? Ya kalau bisa untuk sopir ini agar tidak terlalu diberatkan dengan peraturan ini loh Pak. Kan kalau di rapid mau atau di tes? Boleh Pak, kalau gratis nah, kalau gratis jangan membebankan sopir gitu loh Pak. Masalahnya mahal Pak itu Pak. Sementara itu perwakilan PT Mitra Lintas Nusantara Ferry menegaskan bila masih memberlakukan peraturan Nangkaya ini maka seberatan truk yang membawa gula barasmi wan sembako lainnya kada akan diberangkatkan ke Palangkaraya. Begitu juga angkutan dari Palangkaraya kada akan dilayani mengambil barang di kawasan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Jadi mulai hari ini seluruh angkutan kalau pemerintah Palangkaraya masih memberlakukan seperti itu, para sopir-sopir kami ini akan nggak berangkat semua. Distribusi ke Palangkaraya akan kita stop. Truk Palangkaraya yang masuk pelabuhan ini kita stop, nggak kita layani. Nah, harapan kami sebenarnya tidak mau seperti itu, yaitu pemerintah memfasilitasi, memberikan kemudahan masuk ke sana ataupun tes silahkan ke driver kami dites apakah dia terjangkit atau tidak, dia siap semua. Tapi dengan catatan tidak dibebani biaya karena cukup mahal. Gitu. Kira-kira seperti itu kami sebagai transportir atau logistik sebagai ujung tombak COVID-19. Perlu diingat kami ini ujung tombak COVID-19, tapi ternyata di lapangan dipersulit. Harus keluar biaya lagi untuk tes itu. Jadi kelihatannya kebijakan ini bertentangan atau berlawanan, kira-kira seperti itu. Yang dibawa apa aja Pak? Barang-barang apa Pak? Beras, minyak, gula, mie, barang-barang sembako, dan barang-barang pembangunan lainnya untuk Palangkaraya. Jadi bisa dibayangkan kalau kita stop dari sini, apa yang terjadi di Palangkaraya? Rakyat sana akan kelaparan. Ferry pun meminta Pemprov Kalimantan Tengah memberikan kelonggaran kepada supir yang membawa bahan pokok masuk ke Palangkaraya dan memfasilitasi untuk mendapatkan pemeriksaan swab gratis.